Gelar Cahyati dengan NIM 43225116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Langsung saja, yang pertama itu momentum. Momentum adalah besaran fisika yang menyatakan hasil kali massa benda dengan kecepatan benda tersebut, yang dimana dapat dirumuskan P sama dengan M kali F, yang dimana P adalah momentum, M adalah massa benda, dan F adalah kecepatan benda. Berikut ada satu contoh soal, yaitu sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum bola tersebut. Nah, yang diketahui di sini massanya 2 kg dan kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Maka kita masukkan dalam rumus 2 dikali 5 sama dengan 10 kg. Jadi momentum bola tersebut adalah 10 kg meter per sekon. Selanjutnya ada resultan momentum. Resultan momentum adalah momentum total dari satu sistem yang diperoleh dengan menjumlahkan semua momentum benda yang terlibat. Karena momentum adalah besaran vektor, penjumlahannya memperhatikan arah. Resultan momentum momentum resultan sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Resultan momentum membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jika dua momentum saling tegak lurus 90 derajat, maka resultannya tidak dijumlahkan langsung, tetapi dihitung menggunakan aturan vektor, yang dimana menggunakan teorema Pythagoras, yang dimana rumusnya PR sama dengan akar P1 pangkat 2 tambah P2 pangkat 2. Nah, adapun contoh soal dari resultan momentum, yaitu sebuah benda A memiliki momentum 6 kg meter per sekon ke arah timur. Sebuah benda B memiliki momentum 8 kg meter per sekon ke arah utara. Kedua momentum tersebut saling tegak lurus 90 derajat. Tentukan besar resultan momentum sistem tersebut. Penyelesaiannya, karena ada kedua momentum membentuk sudut siku-siku, maka resultan momentum dihitung dengan teorem Pythagoras. Maka PR sama dengan akar dari 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, yang dimana 36 tambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10 kg. Nah, selanjutnya ada impuls. Impuls adalah besaran fisika yang menyatakan hasil kali gaya dengan selang waktu gaya tersebut bekerja pada suatu benda, yang dapat dinyatakan dengan I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya, delta T adalah selang waktu. Adapun contoh soalnya, sebuah bola bermassa 0,5 kg mula-mula diam. Bola tersebut dipukul dengan gaya sebesar 20 N selama 0,1 detik sekon. Tentukan besaran impuls yang bekerja pada bola. Massa bola diketahui, massa bola 0,5 kg, gayanya 20 N dan waktunya adalah 0,1. Kita masukkan dalam rumus. Jadi 20 kali 0,1 sama dengan 2N. Jadi impuls yang bekerja pada gaya tersebut adalah 2N per sekon. Nah, adapun impuls pada gaya berubah-ubah. Impuls gaya berubah-ubah secara sistematis adalah I sama dengan integral Ft dt, yang dimana impuls sama dengan luas daerah yang di bawah kurva grafik F terhadap T. Adapun impuls pada grafik Ft dapat dilihat pada gambar yang sudah ada, dan untuk mencari L raster dari grafik tersebut, kita menggunakan rumus luas segitiga, yang mana 1/2 kali alas kali tinggi. Adapun contoh soalnya, yaitu sebuah gaya merubah terhadap waktu menurut persamaan Ft sama dengan 4Tn. Gaya bekerja dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 sekon. Tentukan impuls yang dialami benda. Misalnya I sama dengan
Integral 3 dan P3 4T dt. I sama dengan 4 integral 3 dan 0 T dt. I sama dengan 4 dalam kurung 1/2 kali T pangkat 2 pangkat 3 dan 0. I sama dengan 4 kali 1/2 kali 9 sama dengan 18N. Adapun hubungan momentum dan impuls. Hubungan momentum dan impuls berdasarkan hukum Newton dapat dilihat pada gambar tersebut. Maka dari persamaan tersebut, rumus hubungan momentum dan impuls dapat dirumuskan F sama delta P per delta T sama dengan delta MF sama per delta T. Adapun contoh soalnya, sebuah bola bermassa 0,4 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah ditendang, kecepatan bola berubah menjadi 9 meter per sekon. Hitunglah impuls yang diterima bola. Diketahui massa bola 0,4 kg, kecepatan awal 5 meter per sekon, kecepatan akhir 9 meter per sekon. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini delta P sama dengan P akhir kurang P awal, mana momentum awal itu 2 kg dan momentum akhir 3, kg. Jadi impulsnya 3,6 dikurang 2 sama dengan 1,6 newton. Adapun kekekalan momentum. Kekekalan momentum menyatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup, jumlah momentum total sebelum peristiwa sama dengan jumlah momentum total sesudah peristiwa, selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Hukum kekekalan momentum yaitu sigma P sebelum sama dengan P sigma P sesudah. Untuk dua benda M1 V1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Adapun contoh soalnya, sebuah bola bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Menumbuk bola B bermassa 3 kg yang mulai diam. Setelah tumbukan, kedua bola bergerak bersamaan. Tentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Karena tidak ada gaya luar, berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum tersebut P sebelum sama 2 kali 5 tambah 3 kali 0 sama dengan 10. Momentum sesudah itu 2 tambah 3 samakan 10 sama dengan 5 V sama dengan 2 meter per sekon, karena 5 pindah ruas jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Adapun materi selanjutnya itu tumbukan pada berbagai lenting. Tumbukan adalah peristiwa bertemunya dua benda dalam waktu singkat sehingga terjadi perubahan kecepatan. Adapun koefisien restitusi atau koefisien restitusi menyatakan tingkat kelentingan tumbukan, di mana sama dengan kecepatan saling menjauh per kecepatan saling mendekat, atau sama dengan F2 aksen kurang F1 aksen per F1 kurang F2, di mana nilai ini menentukan jenis lentingan. Adapun jenis tumbukan berdasarkan kelentingan. Yang pertama, tumbukan lentingan sempurna. Sama dengan 1, yang dimana energi kinetik tetap, momentum tetap, benda memantul sempurna. Contohnya tumbukan pada bola biliar. Ciri-ciri EK sebelum sama dengan EK sesudah. Yang kedua itu tumbukan lenting sebagian. Sebagian 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1, dimana energi kinetik berkurang, momentum tetap, benda masih memantul tapi tidak sempurna. Contoh, bola karet jatuh ke lantai. Yang ketiga itu tumbukan tidak lenting sama sekali atau E sama dengan 0, yang dimana tidak terjadi pemantulan, kedua benda menyatu setelah tumbukan, energi kinetik berkurang maksimum. Contoh, peluru menancap pada balok.
kecepatan akhir sama dengan F2 aksen kurang F1 aksen sama dengan F1 kurang F2 sama dengan 6 kurang 0 per 6 kurang 0 sama dengan 1. Adapun contoh soal yaitu bola A bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 8 meter per sekon menumpuk bola B bermassa 2 kg yang diam setelah tumbukan bola A berhenti. Tentukan kecepatan bola tersebut dan jenis tumbukan. Misalnya, pada hukum kekalahan momentum dapat kita masukkan ke dalam rumus 2 kali 8 kali 2 tambah 2 kali 0 sama dengan 2 kali 0 tambah 2 V 2 aksen sama dengan 16 sama dengan menghasilkan 16 sama dengan 2 V aksen yang mana menghasilkan 8 meter per sekon, di mana E-nya 8 kurang 0 per 8 kurang 0 sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan kecepatan bola B sama dengan 8 meter per sekon dan jenis tumbukannya adalah lenting sempurna. Adapun contoh soal kedua yaitu bola A bermassa 1 kg bergerak 10 meter per sekon menumbuk bola B bermassa 2 kg yang diam. Setelah tumbukan, bola A bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dan bola B bergerak 4 meter per sekon searah gerak bola. Tentukan koefisien resistensi dan jenis tumbukan. Sini kita untuk menentukan E-nya kita masukkan angka ke dalam rumus 4 kurang 2 per 10 kurang 0 sama dengan 2 per 10 menghasilkan 0,2. Jadi koefisien resistensinya adalah 0,2 dan jenis tumbukannya adalah lenting sebagian. Adapun contoh soal yang terakhir yaitu peluru bermassa 0,01 kg ditembakkan dengan kecepatan 400 meter per sekon dan menancap pada balok bermassa 1,99 kg yang diam di atas lantai licin. Tentukan kecepatan gabungan setelah tumbukan dan jenis tumbukan. Penyelesaiannya kekalahan momentumnya kita mendapatkan 0,01 kali 400 tambah 1,99 kali 0 sama dengan 2 V aksen, di mana 4 sama dengan 2 V aksen sama dengan 2 meter per sekon. Karena keduanya benda menyatu, maka E-nya sama dengan 0. Jadi kecepatan gabungan sama dengan 2 meter per sekon dan jenis tumbukan adalah tidak lenting sama sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.